sekitar mungkin 6 sampai 7 orang ya. Mungkin ya, yang jelas dia tuh di atas 5 orang. Untuk jumlah pastinya gua nggak tahu. Kita ketemu mereka terus mereka bilang, "Bang, mau naik?" "Iya." Terus kita nanya, "Masih ada orang nggak, Bang, di atas?" "Nggak ada, Bang, tinggal lu doang bertiga." Terus kata mereka, "Selamat mendaki Ciremai." Sambil mereka turun tuh. Yo, lari. Ya udah. Gua sama si Dikdoy sama si Panjul waktu itu mikir, bertiga bodo amat deh. Naik, lewat kuburan kuda, sekarang tuh mau ke Pamerangan ya. Nah, di situ sepanjang perjalanan kita ngedengar suara perempuan ngobrol. Banyak banget perempuan ngobrol. Jelas, padahal itu siang-siang ya. Jadi sepanjang jalan itu kita dengar suara orang ngobrol. Itu benar-benar sampai akhirnya kita waktu itu gue ngomong sama Panjul, katanya nggak ada orang. Itu di atas masih banyak suara cewek. Si Panjul juga sama si Dikdo, ya cewek mulu katanya. Gitu kan, wah iya bener, semangat tuh kita. Sialan tuh anak-anak. Kalau nggak salah anak Depok ya, sialan tuh bocah-bocah Depok, kita dibohongin. Orang di atas masih banyak pendaki, cewek mulu lagi kan. Udah semangat kita tuh, naik. Lepas Pamerangan kita ke Tanjakan Binbin itu, nggak ketemu orang juga, tapi suaranya di atas. Jadi makin kita ke atas, suaranya juga makin ke atas gitu. Jadi pikiran kita gini, jangan-jangan dia lagi naik nih di atas kita. Kita kejar lagi sampai ke Tanjakan Seruni. Suaranya makin jelas, tapi tetap hanya suara tanpa ada wujud. Ya, saat itu di pohon-pohon, di dahan pohon itu kita banyak banget ngeliat kantong plastik ataupun botol-botol kurang lebih 10 meter. Tiba-tiba di depan gua tuh pertama kedengeran suara cewek ngobrol. Sama suaranya persis sama yang kemarin. Terus setelah ngobrol itu kedengeran suara teriak. Wow, kenceng, suara perempuan kayak jatuh atau luka atau patah atau apa, pokoknya suaranya itu panjang, melengking dan mengindikkan. Itu siang-siang, sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Ya pakai pita kaset. Si Panjul nyetel itu kenceng-kenceng. Jadi yang kedengeran tuh cuma musik Metallica atau Nirvana lah yang disetel sama Panjul. Nah, nggak lama gue dengar tuh lapat-lapat suara gamelan dari arah puncak. Itu jelas banget suaranya. Nggak lama suara gamelan itu udah cukup lama ya, mungkin hampir tengah malam itu kita dengar suara orang langkah. Banyak banget di samping jalan, di samping tenda kita atau di jalur pendakian. Itu ramai banget. Itu kayak orang langkah. Itu semuanya bangun tuh. Karena baterai Walkman-nya Panjul kan juga udah habis. Dan itu kayaknya udah tengah malam. Kita bangun dengerin. Banyak yang naik ya gitu kan. Penasaran tuh. Akhirnya kita buka tenda. Ya, karena di depan kita kayak ada aktivitas juga. Ada orang buka tenda. Ada orang ngobrol gitu kan. Suaranya tuh kayak suara laki-laki sama perempuan. Seneng kan, begitu dibuka kita cek di luar nggak ada apa-apaan. Itu agak kaget juga, cuma diem aja. Diam, waduh, buru-buru kita masuk ke dalam. Gue inget abis kejadian itu kita mau kencing aja nggak ada yang berani keluar. Itu Gunung Ciremai hawanya saat itu betul-betul mencekam ya. Terserah lo mau percaya mau nggak, ini yang gue alamin. Betul-betul mencekam, rasanya tuh nggak enak banget. Sampai akhirnya kita tidur mepet-mepet tuh. Ini untuk tenda 4 diisi 3, masih ada space untuk 1 orang lagi. Tapi karena kita tidur mepet-mepet, akhirnya ada 1 space yang kosong. Nah, di sini nih baru nih. Ya, di sini baru. Ketika kita lagi tidur itu, di antara sadar dan tidak sadar kita, di space yang kosong itu kayak ditempatin sama seorang pendaki berjaket merah. Ya, itu semuanya kita ngerasain. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Ratna Wulan Official. Kali ini saya ditemani oleh pendaki legend yaitu Bang Arya. Apa kabar Bang Arya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Arya sebetulnya lagi sakit teman-teman. Tapi dia baik banget, masih mau ngelayanin konten saya nih. Mudah-mudahan Bang Arya lekas sembuh, sehat seperti sedia kala lagi. Amin Allahumma amin. Ya, untuk teman-teman yang udah nonton di video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Langsung aja ya Bang Arya. Bang Arya hari ini mau cerita apa nih? Cerita serem apa cerita bukan serem nih? Terserah deh, serem boleh. Ini soalnya gudangnya cerita mistis nih. Ini keganggu nggak saya ngerokok? Enggak apa-apa. Asik. 97, 98, 99.
2007, 2020 dua kali, 2022 dua kali. Sebenarnya ya kita yang mungkin ya agak merinding itu yang 97 Pak. 97. Itu kita mendaki menjelang bulan puasa dan kita hanya bertiga-tiga. Halo, selamat siang sobat-sobat dari channel Ratna Wulan Official. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita. Kebetulan tadi Mbak Ratnanya meminta saya bercerita tentang Gunung Ciremai di era 90-an. Dan kejadian yang cukup menegangkan itu Ciremai 97 di saat saya mendaki bersama dua orang rekan saya, yaitu Panjul dan Dikdoy. Kebetulan pada siang ini saya hendak membagikan sebuah kenangan, sebuah cerita yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami. Dan jujur secara pribadi pun sebenarnya saya tidak ingin mengalaminya, tetapi takdir dan juga cerita hidup berbicara lain dalam perjalanan pendakian saya. Pada saat itu sekitaran tahun 97 ya, untuk bulannya lupa lah ya. Yang jelas sekitar pertengahan atau awal, karena seingat saya itu kita mendaki itu di awal bulan puasa, 1 hari menjelang puasa lah. Saat itu saya melakukan pendakian bersama dua orang rekan saya yang bernama Panjul juga Dikdoy. Seperti biasa ya, saat itu intensitas pendakian saya tuh lagi tinggi-tingginya. Kebetulan waktu itu baru balik dari Merapi, dan ketika sampai Jakarta itu rekan saya yang bernama Panjul itu ngotot untuk melakukan pendakian ke Ciremai. Awalnya saya menolak, tetapi lama-kelamaan saya nggak tahan juga sama bujukannya. Terus saya bilang sama Panjul itu, kurang lebihnya kayak gini ya, untuk ke Depok Lama dulu, ngajak anak Depok, siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah terjadi perbincangan singkat di rumah almarhum nenek saya, kita sama-sama ke Depok Lama. Dan di Depok Lama kebetulan waktu itu akhirnya Diki alias Dikdoy itu dia antusias untuk melakukan pendakian ini. Jadilah kita berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Saat itu setelah sudah siap, sudah iya, langsung tuh kita packing, karena kan kereta itu masih bisa dadakan ya. Jadi malamnya itu kita siap-siap, terus pulang ke rumah masing-masing. Terus keesokan harinya Panjul sama Dikdoy itu ke rumah saya. Dari rumah saya persiapan lagi. Seperti biasa ritualnya, kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Cikini, dari stasiun Cikini kita turun naik P17 ke stasiun Senen. Dari stasiun Senen kita menumpang kereta Tegal Arum jurusan Tegal, tetapi nanti kita turun di stasiun Perunjakan Cirebon. Ya, kereta pada saat itu nggak usah ditanya ya. Kalau nggak salah waktu itu berangkatnya kereta dari stasiun Senen itu sekitar pukul 3, dan kita memasuki stasiun Cirebon itu sekitar pukul 6 lebih kurangnya, antara 6 atau 7 ya. Setelah kurang lebih kita sekitar 3-4 jam di dalam perut naga besi, tibalah kita di stasiun Perunjakan. Terus kita langsung berjalan turun keluar stasiun. Di luar stasiun itu kita ketemu beberapa tukang beca. Wah, tuh tukang beca ngomongnya aneh-aneh banget lah, dengan logat Cirebon yang agak lucu. Di luar stasiun itu kita sempat debat lah sama tukang beca ya, karena ongkosnya tuh nggak pasti, dan nembak-nembaknya tuh kurang ajar banget ya. 5.000, 10.000. Pada saat itu tiket kereta dari Jakarta ke Cirebon aja cuman 5.000 perak. Ongkos becanya juga 5.000 perak. Bahkan salah satu tukang beca tuh ada yang minta sampai 10.000. Nah, teman saya yang namanya Dikdoy ini, dia kehilangan kesabaran. Akhirnya diangkat kerilnya tuh, dilempar ke atas beca. Bang, yang bener, ceban goceng, ini juga udah kemahalan bang, kalau emang mau goceng bertiga. Tukang becanya kaget tuh, gagap. Ngelihat si Dikdoy ngamuk kan, becanya sampai nungging tuh ke atas, dilemparin keril segitu beratnya. Akhirnya tukang becanya iya, udah tambahinnya mas.
Ya 7.000 bertiga dah, pokoknya intinya lebih kurangnya debat-debat itu akhirnya kita sepakat harganya antara 5.000 sampai 10.000. Itu pun cukup besar pada saat itu ya. Tapi karena memang kita bertiga, kasihan juga sama tukang becanya, ya udah jadi. Itu dari stasiun Perunjakan kita diantar ke Terminal Harjamukti. Itu cukup jauh. Dan gue inget pada saat itu lagi masa kampanye. Dan di kota Cirebon itu benderanya rata-rata merah. Gue nggak bisa sebut nama partainya. Gue paling mobil 3/4 jurusan Cirebon Kuningan. Saat itu udah sekitar entahlah ya antara jam 7 atau jam 8, dan kalau nggak salah juga itu angkutan terakhir kalau nggak salah ya. Akhirnya kita naik, gue lupa tuh ongkosnya tuh apakah 1.000 perak atau 2.000 perak, yang jelas sama ongkos beca hampir sama ketika kita bertiga itu ya. Pas kita udah di dalam mobil, nggak lama hujan turun deras banget, terus kita tidur. Menjelang sampai ke Cilimus, dulu gue naiknya lewat Cilimus bukan lewat Linggarjati. Jadi menjelang sampai Cilimus kita dibangunin sama supir angkot, sama supir angkutannya. Kita bangun, itu posisinya hujan udah berhenti. Jadi ketika kita menginjakkan kaki ke bumi itu di mana-mana tuh banyak genangan sisa air hujan. Saat itu udah sekitar jam 9 atau jam 10 malam, di mana situasinya tuh benar-benar sunyi. Mungkin jauh berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kayaknya sampai malam aja masih hidup tuh roda perekonomian. Pada saat itu nggak, sepi, bener-bener sepi nyenyep, apalagi habis hujan. Jadi ketika turun sampai Gapura Cilimus itu bener-bener nggak ada manusia, ya, bener-bener nggak ada orang. Kita mau nanya juga bingung. Waktu itu baru pertama kali. Udah, akhirnya menggunakan insting aja. Udahlah, ini lewat sini kali nih, gitu kan. Menggunakan insting, dan alhamdulillah instingnya benar. Itu sepanjang perjalanan dari Gapura Cilimus sampai nanti ke base camp pendakian di rumahnya almarhum Pak Mamat, itu hanya 1-2 motor yang lewat lah. Bener-bener situasinya sepi ya. Kita jalan kaki itu bertiga-tiga ya gimana ya, waktu itu seingat gue sih kita bercanda-bercanda aja walaupun jalan kaki. Sampai ke sebuah pertigaan pertama, ada yang ke kiri ada yang ke kanan. Waktu itu kita sempat bingung gitu ya, tapi insting gue mengatakan udah ke kanan aja lah, nanti kalau nyasar kita besok pagi lah baru naik. Ternyata alhamdulillah tuh kita ke kanan benar ya, itu sekitar 1 kilo kita belok ke kanan, naik, nanti kita ketemu lagi belokan ke kiri ya, naik lagi ke atas, ketemu nanti pohon-pohon besar, ada tembok, terus kita belok kiri ke arah Museum Linggarjati. Itu mungkin sekitar 2 jam kita sampai situ, jalan lagi sampai nanti ke rumahnya almarhum Pak Mamat. Karena pada saat itu pendakian ke Gunung Ciremai itu belum seperti sekarang, dan status Gunung Ciremai itu dulu masih bebas, bukan taman nasional. Nah kebetulannya begitu sampai depan rumah Pak Mamat itu, kan waktu itu nggak tahu ya kalau kita daftarnya di situ. Kita istirahat duduk-duduk, nggak lama tuh ada yang keluar gitu. Ternyata itu almarhum Pak Mamat. Akhirnya kita disuruh masuk. Di dalam itu kalau nggak salah ada beberapa pendaki lah, gua nggak tahu anak mana. Terus ternyata kita registrasinya di situ, dan bayarnya waktu itu masih seikhlasnya. Ya nggak seperti sekarang yang ada simaksinya, dulu nggak. Jadi isi daftar nama di buku di rumahnya Pak Mamat itu. Nanti setelah itu udah kita isi semua, nanti Pak Mamat kasih ujangan. Ujangannya banyak ya, soalnya zaman dulu naik gunung tidak seperti sekarang, di mana-mana yang diceritakan tuh hanya keindahannya. Beda sama zaman dulu ya. Beda sama di zaman 90-an, dimana kalau mau naik gunung itu yang diceritakan bukan keindahannya, tetapi mistisnya. Gue masih ingat waktu itu diceritakan tentang pengalaman Jansen dan Sri kalau nggak salah ya. Salah seorang, 2 orang siswa SMA yang mengalami kejadian mistis. Juga tempat-tempat yang kalau bisa dihindari untuk ngebase. Juga cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Jadi selama kita di sana itu yang kita dengar bukan Ciremai itu indah, Ciremai itu gini, enggak. Yang kita dengar justru cerita-cerita yang bersifat goib dan mistis. Tetapi di situ bisa gue ambil hikmahnya ya, bahwa dimanapun kita berada sebenarnya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Dimanapun bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Intinya adalah sebenarnya beliau bukan menakut-nakuti kita, tetapi kita harus bisa lebih menghormati adat istiadat setempat, baik yang terlihat maupun tidak. Itulah kenapa dulu kita berani-berani, walaupun sejatinya dalam pendakian itu kita hanya bertiga, berdua
di dalam melakukan kegiatan kita selama di alam terbuka. Nggak ada sejarahnya pendaki gunung takut sama setan. Ya, karena kita tahu kita mau datang kemana. Kalau kita mau datang ke gunung ya, kita tahu gunung itu sepi. Ya, bukan tempatnya manusia. Dan ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang sifatnya memang tidak terlihat. Dan mereka ada. Bagaimana mungkin mereka tidak ada? Karena jelas-jelas Tuhan menciptakan jin dan manusia. Juga makhluk-makhluk yang lain, baik yang kasar maupun tak kasat mata. Jadi intinya tuh nggak ada lah sejarahnya pendaki takut sama setan. Karena setan yang mengerikan itu bukan di situ, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan ilu-ilu, bukan banaspati, tetapi ego dan kesombongan kita sendiri. Itulah setan yang paling mengerikan bagi kita para pendaki gunung. Loh, belakang villa di Cibunar itu nanti kita isi air. Di situ nanti ada satu warung yang dekat pohon beringin yang besar. Udah, kita naik. Dan waktu itu kita belum sadar bahwa besoknya itu bulan Ramadan hari pertama. Nggak sadar waktu itu, benar-benar nggak sadar. Begitu naik, masuk Cibunar, naik belok-belok tuh ya, hutan pinus, lewatin hutan pinus, masuk leweng datar, ya nggak leweng datar, masuk lagi ke Kondang Amis, masuk lagi ke Pangalap. Nah, begitu mau ke kuburan kuda, kita ketemu satu rombongan 6 sampai 7 orang ya, mungkin ya, yang jelas dia tuh di atas 5 orang. Untuk jumlah pastinya gua nggak tahu. Kita ketemu mereka, terus mereka bilang, "Bang, mau naik?" "Iya." Terus kita nanya, "Masih ada orang nggak, Bang, di atas?" "Nggak ada, Bang, tinggal lu doang bertiga." Terus kata mereka, "Selamat mendaki Ciremai." Sambil mereka turun tuh, yo lari. Ya udah, gua sama si Dikdoy sama si Panjul waktu itu mikir, bertiga bodo amat deh. Naik, lewat kuburan kuda. Sekarang tuh mau ke Pamerangan ya. Nah, di situ sepanjang perjalanan kita ngedengar suara perempuan ngobrol. Banyak banget perempuan ngobrol. Jelas, padahal itu siang-siang ya. Jadi sepanjang jalan itu kita dengar suara orang ngobrol. Itu benar-benar sampai akhirnya kita, waktu itu gue ngomong sama Panjul, katanya nggak ada orang. Itu di atas masih banyak suara cewek. Si Panjul juga sama si Dikdo, ya cewek mulu katanya. Gitu kan. Wah, iya bener, semangat tuh kita. Sialan tuh anak-anak. Kalau nggak salah anak Depok ya, sialan tuh bocah-bocah Depok, kita dibohongin. Orang di atas masih banyak pendaki, cewek mulu lagi kan. Udah semangat kita tuh. Naik, lepas Pamerangan kita ke Tanjakan Binbin itu. Nggak ketemu orang juga, tapi suaranya di atas. Jadi makin kita ke atas, suaranya juga makin ke atas gitu. Jadi pikiran kita gini, jangan-jangan dia lagi naik nih di atas kita. Kita kejar lagi sampai ke Tanjakan Seruni. Suaranya makin jelas, tapi tetap hanya suara tanpa ada wujud. Ya, saat itu di pohon-pohon, di dahan pohon itu kita banyak banget ngeliat kantong plastik ataupun botol-botol yang berisi air seni manusia. Karena saat itu ada pantangan yang mengatakan bahwa kita dilarang kencing menyentuh bumi. Ya, pada saat itu seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kan udah kencing aja, yang penting izin, yang penting istilahnya apa ya, numpang-numpang lah atau pamit lah, permisi sama sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Jadi lucu pada saat itu ya, kita semangat ngejar, merasa dibohongin. Di atas kita tuh pendaki, suara cewek semua ya. Sampai kita ke tanjakan tanjakan Babatera itu udah sekitar jam 3-an. Itu suara masih ada tapi wujudnya nggak ada. Akhirnya kita capek tuh, istirahat dulu, sempet ngopi, ngobrol-ngobrol, entahlah apa yang kita obrolin. Terus kita udah mulai nggak ngotot ngejar suara cewek tadi. Udahlah, mungkin cuman halusinasi kita aja, atau mereka udah jauh di atas kita lah. Udah biarin aja, besok kali ketemu. Habis itu kita jalan pelan, udah mulai terseok-seok. Sampailah maghrib kita di sekitaran yang namanya pos yang sangat terkenal di Gunung Ciremai, yaitu pos Batu Linggak. Begitu sampai Batu Linggak ya, dulu Batu Linggak itu tidak sebesar dan seluas sekarang ya. Terserah deh kalau ada yang mau ngotot bilang, wah dari dulu gede. Setahu gua dulu Batu Linggak itu posnya kecil dan dia batunya ada di sebelah kiri. Itu yang gue inget. Kalau ada yang ngotot-ngotot sekarang begini gitu, nggak tahu deh. Ya itu bukan ingatan gua. Ini gue berbicara soal ingatan gua. Ya. Begitu sampai Batu Linggak, ngelihat ada tulisannya, si Panji langsung bilang, wah jangan di sini, karena Batu Linggak itu terkenal banget, tempat yang super angker di Gunung Ciremai. Jadi waktu itu kita langsung, oh iya Batu Linggak. Itu udah menjelang maghrib, separuh budek, kita akhirnya jalan coba sampai ketemu tempat datar. Begitu sampai ke tempat datar, kita langsung buka tenda. Selesai buka tenda, istirahat, terus masak. Wah, nggak lama masak,
Datang gelap. Begitu udah gelap, ya awalnya kita masih santai, bakar-bakaran di depan depan tenda tuh, bikin kopi, ngobrol sampai sekitar mungkin sejam ke depan. Akhirnya kita istirahat, masuk ke dalam tenda. Itu benar-benar sepi pada waktu itu ya. Kita udah sempet tertidur tuh, sampai akhirnya kalau nggak salah si Panjul dengar suara gamelan. Itu suara gamelannya kenceng. Waktu si Panjul dengar, gua nggak dengar. Ketika dia udah, si Panjul kan dia bawa Walkman ya. Mungkin anak sekarang nggak tahu Walkman ya. Walkman itu semacam kayak kotak musik, cuma dia pakai kaset. Ya pakai pita kaset. Si Panjul nyetel itu kenceng-kenceng. Jadi yang kedengeran tuh cuma musik Metallica atau Nirvana lah yang disetel sama Panjul. Nah, gua nggak lama gue dengar tuh lapat-lapat suara gamelan dari arah puncak. Itu jelas banget suaranya. Nggak lama suara gamelan, itu udah cukup lama ya, mungkin hampir tengah malam itu kita dengar suara orang langkah banyak banget di samping tenda kita atau di jalur pendakian. Itu ramai banget, itu kayak orang langkah. Itu semuanya bangun tuh, karena baterai Walkman-nya Panjul kan juga udah habis, dan itu kayaknya udah tengah malam. Kita bangun dengerin banyak yang naik ya gitu kan, penasaran tuh. Akhirnya kita buka tenda ya, karena di depan kita kayak ada aktivitas juga, ada orang buka tenda, ada orang ngobrol gitu kan. Suaranya tuh kayak suara laki-laki sama perempuan. Seneng kan, begitu dibuka kita cek di luar nggak ada apa-apaan. Itu agak kaget juga, cuma diem aja. Waduh, buru-buru kita masuk ke dalam. Gue inget abis kejadian itu kita mau kencing aja nggak ada yang berani keluar. Itu Gunung Ciremai hawanya saat itu betul-betul mencekam ya. Mepet-mepet tuh. Ini untuk tenda 4 diisi 3, masih ada space untuk 1 orang lagi. Tapi karena kita tidur mepet-mepet, akhirnya ada 1 space yang kosong. Nah, di sini nih baru nih. Ya, di sini baru. Ketika kita lagi tidur itu, di antara sadar dan tidak sadar kita, di space yang kosong itu kayak ditempatin sama seorang pendaki berjaket merah. Ya, itu semuanya kita ngerasain. Sampai akhirnya kita bangun, terus si Panjul ngomong, "Lah, ini buat siapa?" katanya gitu kan. "Kok dikosongin kayak gini?" Terus nggak sadar waktu itu kalau nggak salah Digdo juga ngomong, "Itu kan tadi ada di situ, kan kita berempat, ada yang pakai jaket merah, berempat dari Hong Kong gitu kan. Kita bertiga, coba hitung, lu, gue, sama siapa lagi, satu lagi, lu, Panjul, Digdoy, satu lagi siapa?" Baru tuh kita kayak sadar, oh iya, satu lagi siapa ya? Wah, itu situasi benar-benar menegangkan. Padahal udah menjelang pagi. Itu susah banget itu kita tidur ya, karena setiap menjamkan mata ya, itu seperti terlihat ada si jaket merah di samping kita. Tapi sosoknya pas di saat kita mau menjamkan mata ya, waktu melek kita lihat tuh nggak ada apa-apa. Jadi begitu kita merem, kayaknya itu di samping tuh ada sosok yang betul-betul jelas berjaket merah. Tapi situasinya pas saat kita lagi merem. Itu sampai pagi itu kita akhirnya susah banget tidur karena kejadian itu. Ya udah. Setelah menjelang pagi sempat kita tidur itu sekitar 2 jam lah. Kita naik tuh. Dari situ sampai ke puncak sekitar 1 jam lebih lah ya. Karena nanti kita akan ketemu Pangalap. Kita akan ketemu sama Ran Batu Linggak. Itu kita masih ketemu 3 pos ya. 3 pos yang resmi, karena posnya sebenarnya banyak, tapi yang resmi tertulis itu hanya 3 pos, yaitu Sangga Buana 1, Sangga Buana 2, Pengasinan, baru puncak. Nah itu kita naik sekitar 1 jam. Akhirnya sampailah kita ke puncak Ciremai. Saat itu puncak Ciremai betul-betul sepi, nggak ada manusia selain kita bertiga. Dan kita nggak ngeh pada saat itu kalau sudah memasuki bulan Ramadan hari pertama. Nah di atas itu kita seneng lah. Kebetulan waktu itu gue bawa kamera FM2 ya, jadi kita foto-foto. Dan ketika selesai ngopi-ngopi santai, gue sama Digdoy berniat mengelilingi puncak kawah. Jadi kan Gunung Ciremai itu ada kawahnya ya, dan itu waktu itu kita bisa kelilingin. Pas kita utarakan seperti itu, si Panjul nggak mau. Waktu itu Panjul bilang, "Gue di sini aja," kata Panjul gitu. "Gue nunggu, lu jalan-jalan aja deh," katanya gitu kan. Ya udah, nggak lama kabut turun tuh kan, kabut turun tipis. Pas kira-kira gue jalan, tiba-tiba di depan gue tuh pertama kedengeran suara cewek ngobrol. Sama suaranya persis sama yang kemarin. Terus setelah ngobrol itu kedengeran suara teriak, "Wow!" Kenceng, suara perempuan kayak jatuh atau luka atau patah atau apa, pokoknya suaranya itu panjang, melengking dan mengindikkan.
itu siang-siang, sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Begitu dengar suara teriakan itu, Panjul yang lagi duduk di batu senderan dan dia nggak mau ikut, langsung berdiri, langsung gue ikut. Kita semua bengong, loh kok ada suara cewek gitu kan? Langsung waktu itu nih ada apa nih ya? Jangan-jangan ada yang jatuh atau apa nih? Kita langsung bergerak ke asal suara. Sambil kita teriak-teriak, ternyata pas kita kelilingin areal tersebut, kita tidak berjumpa satu manusia pun, ya. Jadi kita kelilingin areal puncak sampai lagi kita ke puncak Panglongokan itu, kita nggak ketemu satu manusia pun. Itu udah sekitar jam 12 siang. Akhirnya kita putuskan untuk segera turun. Gue bilang sama anak-anak, wah nggak beres nih. Ada nggak beres nih. Dari kemarin kita dengar suara cewek, nggak taunya bukan cewek, bukan orang juga nih, jangan-jangan orang, kita nggak ketemu manusia sama sekali kan. Kita langsung buru-buru turun lagi ke Pengasinan. Sepanjang perjalanan turun ke Pengasinan itu perasaan tuh nggak enak banget ya. Perasaan nggak enak, tapi ya kita tetap tenang. Kira-kira 1 jam sampai lagi kita ke base camp kita, langsung beberes semuanya kecuali alat masak. Kita langsung masak dulu. Waktu itu kalau nggak salah kita masak mie instan. Selesai masak, prepare semuanya, selesai masak rapi-rapi ya, makan, terus kita turun. Itu saat itu sudah kurang lebih pukul 3 sore. Nah, keinginan kita turun ini jalannya ngebut. Saat itu fisik kita masih bagus ya, 97, umurku masih 20 tahun. Jadi bisa dikatakan fisik pada saat itu masih prima banget ya. Begitu turun gue sama Panju lari nih kenceng. Duk. Begitu sampai kira-kira ke tanjakan Seruni, kita nengok ke belakang, itu Dikdoy nggak kelihatan. Waduh, Dikdoy mana nih? Kita tungguin hampir 40 menit dia baru nongol jalan. Nggak taunya si Dikdoy berbet, alias fisiknya udah down, jadi dia jalannya pelan banget. Akhirnya ya udah kita jalan pelan tuh. Yang tadinya niatnya kita sampai ke Cibunar itu jam 6 sore, akhirnya itu nggak terwujud karena perjalanan kita menjadi sangat lamban. Kita jalan turun loh. Ya sampai nanti sekitar Pamerangan, kuburan kuda itu sudah malam. Ya, di Pamerangan itu maghrib. Lewat Pamerangan, setelah kita selesai nunggu azan maghrib selesai, kita bergerak lagi turun. Nah, sepanjang perjalanan turun ini baru nih. Ini baru ya, luar biasa nih teror nih. Itu jalan senter kita. Waktu itu kita masih pakai senter yang 4 baterai dari besi. Ya. Itu kita pakai itu. Kita pertama jalan santai. Santai kita jalan pelan ya. Nggak lama hujan turun tuh. Hujan turun deras banget. Ya udah, sambil hujan-hujanan kita terus jalan. Sampai ke satu titik gue lupa entah di mananya ya. Itu tiba-tiba senternya mati. Senter mati, dicek kok kepala senternya nggak ada gitu. Jadi dia seperti kebabat putus. Jadi senter itu seperti kayak ada yang ngebabat pakai pedang, tapi nggak ada pedang, nggak ada yang ngebabat. Jadi tiba-tiba senter itu mati terus berantakan. Apakah memang itu senter udah kropos ya, kemakan usia sehingga karatan terus dia bisa putus begitu karena kena hujan, atau ada sesuatu yang lain? Gue sampai sekarang masih teka-teki, nggak jelas. Yang jelas senter itu kayak putus kebabat pedang. Jadi ketika kita cari, kita pakai lilin, dicek, loh kok petil gitu. Waktu itu cuman gue diem aja, nggak mau bikin suasana tambah kusut. Gue bilang, wah patah senter, gimana nih? Waktu itu korek terakhir, kan kita pakai korek ini, korek kayu, itu basah semua. Cuman bisa sekali dinyalain untuk lilin. Nah lilinnya itu celakanya mati. Kita di tengah hutan gelap-gelapan. Akhirnya itu kita jalan tanpa cahaya sama sekali abis hujan. Jangan ditanya tuh. Ya, si Panjul suruh jalan di depan nggak mau, suruh jalan di belakang nggak mau. Si Dikdoy sama, jalan di depan nggak mau, jalan di belakang nggak mau. Akhirnya kita bertiga rendengan tuh. Gue di tengah-tengah direndeng, digandeng. Jalan gelap-gelapan. Ya itu sebenarnya gedebak-gedebuk nggak karuan. Jatuh, gedebruk. Ah, itu kita sepanjang perjalanan ngerasa diikutin sama sosok yang lagi-lagi dia berjaket merah. Itu kadang di depan, kadang di belakang kita. Ya, sosok itu tidak bisa dilihat dengan mata ini, tapi dilihatnya pakai perasaan gitu. Gimana? Dilihatnya pakai hati. Jadi kalau kita merem jelas, kalau kita melek nggak ada apa-apa. Atau di saat nanti kita lagi nggak sadar, tiba-tiba ada, begitu kita kedip lagi dia udah nggak ada. Nah itu sepanjang jalan kita ditemenin sama dia. Jadi bisa kebayangkan udah gelap gulita, nggak ada senter, ada begituan.
jalan gedebuk-gedebuk gak karu-karuan. Akhirnya kita jalan tuh ngerangkak, ya ngerangkak. Separuh mati sampailah kita ke Cibunar di warung. Aduh, itu separuh mati itu sampai situ tuh. Kita istirahat di situ, hujan udah berhenti, tapi petirnya masih ada. Di saat petir nyamber jegar nggak karu-karuan, kan kita di warung itu posisinya. Itu kan ada pohon beringin 2 gede banget ya. Nah, pohon beringin itu di antara batang pohon beringin yang besar-besar dan ranting yang banyak itu kayak kelihatan sepasang kaki. Gede banget, penuh dengan bulu-bulu. Begitu petir nyamber kelihatan jeger. Akhirnya kita tuh karena emang udah saking teparnya ya, nggak kuat. Bener-bener nggak kuat. Kita coba untuk istirahat di situ. Tetapi kita ingat bahwa saat itu ya, sekarang mungkin nggak berlaku. Mungkin pantangan itu berlaku sesuai zaman. Ketika kita di puncak, gue flashback sedikit ke belakang, Panjul itu kebelet. Sedangkan ada pantangan atau larangan saat itu tidak boleh yang namanya buang pup atau buang hajat di puncak gunung Ciremai. Tapi karena saat itu Panjul udah nggak ketahanan, dia gali lubang, dia pup di sana. Entah apa hubungannya dengan hujan deras yang mendera kita sepanjang perjalanan. Karena menurut kepercayaan pada saat itu, kalau kita berani pup di puncak, maka di bawah itu akan terjadi banjir, akan terjadi bencana kecil lah ya, karena ulah kita mengotori puncak Gunung Ciremai. Saat itu kita punya alasan yang kuat, karena apa? Udah kebelet banget, dan kita nggak punya plastik ataupun apa yang untuk kita taruh di situ lah, udah nggak sempet lah, entah apa hubungannya ya. Nah, karena kita ingat itu, pas di warung itu, wah jangan-jangan besok orang kampung pada ngamuk nih sama kita. Sungainya banjir bro, sungai banjir dan hujannya tuh luar biasa. Akhirnya kita paksakan. Dulu jalurnya bukan lewat aspal yang Cibunar, tapi lewat jalur lama kebun-kebun penduduk. Nah, sepanjang perjalanan ini, ya kita sebentar-sebentar dengar suara, wah cabut belati, celingak, langsung posisi kita punggung-punggungan. Lihat-lihat, apaan tuh ya? Akhirnya menjelang ke villa, baru nggak ternyata itu suara air yang bunyi dari dalam pipa. Wah, saking udah tegangnya itu situasi ya. Baru begitu sadar kita ketawa-tawa ngakak. Begitu sampai aspal yang dekat villa, kita langsung buru-buru jalan tuh, turun, ngeri diomelin sama penduduk. Waktu itu sepi banget. Kita nggak ke tempat Pak Mamat, tapi kita langsung ke Cilimus ke bawah, dan kita tidur di Gapura Cilimus. Jadi sepanjang perjalanan itu kita merasakan sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan. Ya, buat